Terlalu malas untuk membuang kata-kata lagi, lelaki itu menarik napas dan bergegas ke penanda batas lainnya. Seseorang memberi contoh, dan para pendeta dari semua lapisan masyarakat tidak lagi ragu-ragu, dan melangkah ke penanda batas satu demi satu, hanya untuk bergerak menuju tempat yang lebih tinggi selangkah demi selangkah. Sekalipun Anda tidak dapat mencapai puncak, Anda harus bekerja keras untuk mendaki dan meningkatkan kekuatan Anda. Untuk menjadi saksi dari zaman yang berkembang pesat ini, seseorang harus memiliki kemampuan yang jauh melampaui orang biasa. Teras Tongtian dan penanda batas telah kembali ke tempatnya. Sejak saat ini, jalan sejati untuk membunuh dan membuktikan kebenaran seseorang dimulai. Tak lama kemudian, seorang jenius dari klan kuno lulus ujian 3 penanda batas dan berdiri di teras Tongtian. Di bawah tatapan mata banyak orang, ia melangkah ke pintu hukum dan memasuki tingkat pertama jalan menuju surga. Beberapa orang idiot ingin menumpang dan bergegas maju, tetapi mereka terdeteksi oleh hukum penanda batas. Kilatan cahaya menyelimuti orang itu dan langsung melenyapkannya. Tubuhnya hancur berkeping-keping dan tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Banyak biksu yang mempunyai pemikiran serupa segera mengurungkan niatnya dan memutuskan mengikuti aturan alih-alih mengambil jalan pintas. Mendengar berita itu, banyak sekali biksu bergegas ke Tongtiantai, sehingga tempat itu menjadi ramai dan ramai. Begitu kau mencapai surga ke-9, kau akan memiliki kesempatan untuk membuktikan daomu dan menjadi seorang kaisar. Banyak orang ambisius. Meskipun mereka tahu bahwa peluang keberhasilan mereka kurang dari 1 banding 1 miliar, mereka tetap tak bisa berhenti bermimpi. Mereka menatap batas dengan mata yang sangat panas, dan darah di tubuh mereka mulai mendidih. Kita lahir di era yang makmur, bagaimana mungkin kita hidup dalam keadaan yang biasa-biasa saja? Kebanyakan orang masih cukup realistis. Mereka tidak memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi puncak, tetapi peluang untuk berusaha sekuat tenaga mencapai titik tengah gunung masih cukup tinggi. Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri seperti apa pemandangan jalan 9 surga. Banyak orang jenius bergegas ke sini, menantikan masa depan. Luo Shengsu, tempat tersembunyi. Tidak ada cahaya dan udaranya lembab. Di dalam gunung, ada sungai bawah tanah yang mengalir. 2 bantal mengapung di atas air. Keduanya duduk dan berbicara berhadapan. Itu adalah Situ Lin dan Nangongge. Jantung. Setelah mendengarkan cerita Nangongge, Situ Lin sedikit terkejut dan menundukkan alisnya sambil berpikir keras untuk waktu yang lama. Grandmaster, Anda seharusnya menyadari sedikit perubahan pada hukum alam semesta. Wajah Nangongge serius. Ya, belum lama ini, ketika Situ Lin sedang menyendiri memulihkan diri dari luka-lukanya, sebuah tali di lubuk hatinya tersentuh lembut. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Karena lukanya belum sembuh, Situ Lin tidak terlalu memperdulikannya, karena takut menyinggung hal tabu dan membuat lukanya makin parah, yang mana akan menjadi masalah besar. Saya ingin mencoba dan melihat apakah saya bisa mendapatkan sekilas kebenaran. Nangongge menceritakan tujuan kunjungannya. Situ Lin berkata, apa yang perlu aku lakukan? Saya akan mulai dengan perhitungan. Kesimpulan akan lebih baik. Jika saya mengalami kesulitan, saya harap Grandmaster bisa membantu saya. Nangongge samar-samar merasa bahwa apa yang akan dia simpulkan kali ini sangat rumit, dan dia harus benar-benar siap. Baiklah, Situ Lin tentu saja tidak akan menolak. Dia juga ingin tahu hubungan antara hal-hal ini. Lagi pula, saudara Nangong adalah penerusnya, jadi bagaimana mungkin dia tidak membantunya? Lakukan apa yang Anda katakan tanpa ditunda. Mereka berdua bahkan tidak minum secangkir teh sebelum mulai menggambar diagram perhitungan. Hanya dalam waktu setengah batang dupa, kekosongan itu terisi dengan berbagai karakter bau yang rumit, yang berkelebat dari waktu ke waktu, menyingkapkan makna yang misterius. Nangongge duduk bersila di inti formasi, dan perlahan-lahan memproyeksikan selusin hantu untuk menjaga pusat formasi. Semuanya sudah siap. Nangongge membuka matanya dan menatap Situ Lin yang tak jauh darinya. Mereka berdua mulai menyimpulkan dalam diam. Berdengung, mata Nangongge bersinar dengan kilatan cahaya, yang dapat melihat rahasia surga dan mengintip ke masa lalu. Diagram Dao berjalan, menciptakan pemandangan aneh. Bagian dalam gunung yang awalnya gelap tiba-tiba menjadi terang benderang seperti siang hari. Gunakan aku sebagai pemandumu dan balikkan roda takdir. Tubuh Nangongge ditutupi lapisan kabut putih tipis, dan tangannya membentuk banyak segel, menyatu menjadi formasi misterius. Tak lama kemudian, jejak bintang muncul di langit, seperti semacam petunjuk. Dengan menggenggam petunjuk tak kasat mata ini erat-erat, kesadaran Nangongge seakan melangkah ke sungai waktu yang panjang dan mulai mengintip jejak masa lalu. Semakin dalam Anda menyelami, semakin banyak pula bahayanya. Situ Lin menatap tajam. Begitu ia menyadari bahwa Nangongge dalam masalah besar, ia akan segera bertindak untuk melindungi pikiran dan jiwanya agar tidak dimangsa oleh kekuatan terlarang. Entah berapa lama waktu berlalu. Awalnya, Nangongge hanya bisa melihat beberapa gambaran samar, dunia yang tak terhitung jumlahnya runtuh, keteraturan dalam kekacauan.
Perlahan, pemandangan yang dilihatnya menjadi lebih jelas. Pada suatu saat, ia melihat dalam gulungan tahun-tahun yang lampau, adegan gemilang Zixi mengubah takdirnya melawan segala rintangan dan menciptakan 3 kaisar. Adegan ini berlalu dengan cepat dan eksplorasi dilanjutkan. Seiring berjalannya waktu, beberapa butir keringat muncul di dahi Nangong. Ekspresinya menunjukkan bahwa ia semakin lelah dan hampir mencapai batas kemampuannya. Tepat ketika dia tidak dapat bertahan lagi, bayangan kesadaran Nangong Ge tampak telah menyeberangi jembatan dewa dan menyentuh sisi lainnya. Akhirnya, saya melihat pemandangan di sisi lain dan keberadaan mengerikan yang tinggal di sisi lain. Pada saat tertentu, ia bahkan melihat sosok yang sangat tinggi. Hatiku bergetar dan jiwaku terguncang. Dia tahu siapa sosok ini. Sebelumnya, dia mendapat kehormatan untuk melihatnya saat dia sedang menghitung jejak leluhurnya untuk dinasti Zilian. Dia menahan rasa kaget di hatinya dan meneruskan perhitungannya. Akhirnya, ada sebuah kesimpulan. Jiwanya kembali ke tubuh, tiba-tiba ia membuka mata dan memuntahkan seteguk darah kental. Seluruh tubuhnya dingin, wajahnya pucat, matanya terbuka lebar, dan bibirnya sedikit gemetar. Mengabaikan luka-lukanya sendiri untuk sementara waktu, dia mengangkat matanya untuk melihat si Tulin dan membuka mulutnya untuk berbicara. Tetaplah stabil terlebih dahulu, jangan terburu-buru. Si Tulin melangkah maju dan mengetuk pelan dengan jari telunjuk kanannya. Sebuah kekuatan lembut menembus ke dalam alis mata Nangong Ge, menekan hukum terlarang yang bergejolak di tubuhnya, mencegah cederanya semakin parah dan memastikan fondasinya kokoh. Setelah beberapa saat, kondisi fisik Nangong Ge stabil, dan gelombang cahaya rune yang mengambang di permukaan tubuhnya tidak lagi kacau. Apakah kamu baik-baik saja? Si Tu Lingguan bertanya. Ya, tidak ada yang serius. Nangong Ge mengangguk sedikit, dengan emosi yang kompleks melonjak di matanya. Apa simpulnya? Karena semuanya baik-baik saja, si Tulin tidak dapat menahan rasa penasaran di dalam hatinya, dan dengan tatapan mata yang hangat, dia bertanya. Tersembunyi di laut ilusi adalah. Ekspresi wajah Nangong Ge menjadi sangat serius. Ia berhenti sejenak, matanya berkilat, klan dewa kuno. Ledakan. Begitu kata-kata itu diucapkan, bagaikan sambaran petir yang mengejutkan si Tulin sehingga pupil matanya membesar dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Kuno, para dewa. Si Tulin menurunkan alisnya dan mengulanginya berkali-kali. Tanpa terlihat, tekanan hukum yang tak dapat dijelaskan datang, seolah hendak melenyapkan jiwa yang tersentuh sejarah terlarang ini. Untungnya, si Tulin bukan orang biasa. Ia segera menggunakan sihir Tao untuk menyembunyikan napasnya, dan tekanannya tiba-tiba berkurang, sehingga ia aman dan sehat. Ras-ras yang jauh di laut ilusi telah merasakan bahwa keberadaan mereka sedang dipantau oleh roh-roh eksternal, dan mereka dipenuhi dengan kemarahan dan kecemasan. Jejak muncul, memengaruhi tata letak. Penghalang hukum yang menyembunyikan jejak-jejak itu awalnya sangat kokoh. Namun, karena campur tangan wanita berambut putih itu, retakan muncul di penghalang tersebut, membuatnya kurang kokoh. Pengintipan Nangong Ge saat ini menyebabkan retakan itu melebar dan bahkan hancur berkeping-keping. Dengan cara ini, makhluk-makhluk yang bersembunyi di laut ilusi harus memulai tata letak mereka terlebih dahulu dan tidak bisa lagi bersembunyi. Jika mereka melakukan sesuatu yang memengaruhi tatanan Tao di masa depan, mereka akan diadili oleh hukum dan tidak akan mendapatkan kedamaian. Ribuan tahun yang lalu, di zaman kuno. Kemudian, Nangong Ge mulai bercerita tentang apa yang dilihatnya. Jika ada orang lain yang mendengar kisah ini, yang masih tabu, mereka pasti akan mendapat malapetaka. Si Tulin tidak peduli. Ia sudah diadili oleh surga, tetapi ia mengandalkan keahliannya sendiri untuk menghindari ketahuan. Si Tulin duduk tegak, mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak melewatkan satu kata pun. 10 juta tahun yang lalu, itulah era Kaisar Qi Heng. Qi Heng mencapai pencerahan dan mencapai pantai seberang. Karena bakatnya yang luar biasa dan kegigihannya yang tak tertandingi, kekuatannya meningkat dari hari ke hari, dan ia mencapai puncaknya hanya dalam waktu 10.000 tahun. Kaisar Qi Heng mendirikan sebuah dinasti dan mengirim jenderal-jenderalnya yang terpercaya ke berbagai wilayah Tiongkok. Ia mendirikan kantor-kantor pemerintahan dan menetapkan hukum. Semua ras mematuhi perintahnya dan tidak berani menentangnya. Selama periode itu, alam semesta dan semua dunia mengalami kemakmuran, ketertiban dan keseimbangan yang sangat damai, serta persahabatan di antara semua ras. Kemudian, suatu kekuatan yang sangat mengerikan merobek langit alam semesta, dan tulang-tulang abadi datang ke dunia, dengan pengaruh yang luas. Setelah menyelidiki penyebabnya, Kaisar Qi Heng yakin dari mana tulang abadi itu berasal. Sisi lain, kali ini ketika ia melangkah ke sisi lain, Kaisar Qi Heng menemukan rahasia besar. Sisi lainnya terbagi menjadi dalam dan luar. Bagian luarnya adalah dunia yang luas dan tak terbatas, meninggalkan jejak kaki banyak kaisar dan berbagai hal misterius. Ada pula alam batin di sisi lain yang tidak diketahui siapapun, tempat tinggal ras kuno yang menyebut diri mereka dewa kuno. Berdiri di atas semua ras, mereka menikmati semua sumber daya dan kekayaan di dunia.
Memperbudak jiwa semua ras, kadang-kadang, banyak orang menghilang, atau ditangkap dan dibawa ke alam batin di seberang pantai dan dijadikan budak, atau digunakan sebagai makanan oleh makhluk hidup tertentu. Tidak diketahui berapa lama situasi ini berlangsung, sampai munculnya tulang abadi yang mengganggu keseimbangan. Tampaknya para dewa kuno tidak tahu mengapa tulang-tulang abadi datang ke dunia, dan tatanan menjadi kacau dan mereka panik. Aturan wilayah dalam pihak lawan telah sangat terpengaruh. Para dewa kuno ingin menggunakan harta karun bawaan, yang mengharuskan mereka menyerap darah roh yang tak terhitung jumlahnya, yang pasti akan menyebabkan kekacauan yang tak terbayangkan. Hanya dengan cara ini kita dapat menjaga keseimbangan hukum di pihak lain dan mempertahankan posisi unggul kita tanpa tergoyahkan. Karena Kaisar Qi Heng mengetahui hal ini, tentu saja dia tidak akan mengizinkannya. Tidak lama kemudian, Kaisar Qi Heng memulai perang dengan ras kuno. Pertempuran ini berlangsung selama beberapa tahun, mengganggu ketertiban dan aturan alam dalam pihak lain dan menerobos penghalang bintang yang tak terhitung jumlahnya. Alasan mengapa para dewa kuno mampu melampaui semua ras lain adalah karena mereka adalah roh bawaan dan disukai oleh Tuhan. Pada setiap era, jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya berjuang keras hanya untuk meraih kesempatan mencapai pencerahan. Namun, para dewa kuno tidak perlu bekerja keras. Kesempatan akan datang dengan sendirinya. Mereka akan memilih kandidat yang cocok dari dalam dan naik tahta. Selama era yang tak terhitung jumlahnya, para dewa kuno telah mengumpulkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dan sejumlah senjata kekaisaran. Secara logika, dengan dasar para dewa kuno, mereka seharusnya tidak takut pada ras manapun. Namun, kekuatan Kaisar Qi Heng jauh melampaui akal sehat. Setelah bertahun-tahun bertempur, Kaisar Protos yang berkuasa saat itu dibunuh oleh Kaisar Qi Heng. Akibatnya, banyak artefak kekaisaran hancur, mengganggu ketertiban di wilayah Protos. Karena kekuatan tulang abadi yang mengerikan, klan dewa kuno tidak mampu menstabilkan situasi sejak awal. Wilayah dalam di sisi lain telah hancur menjadi reruntuhan, dipenuhi dengan niat membunuh yang dahsyat dan hukum kekacauan. Mereka tidak punya pilihan selain mundur ke wilayah luar di sisi lain, bahkan ke Shenzhou. Yang membuat para dewa kuno paling marah adalah ketika Kaisar Qi Heng melukai akar klan hanya dengan satu telapak tangan. Semenjak itu para dewa disukai dengan cara yang agung. Di bawah pengawasan mata Dao Agung, klan dewa primordial memiliki status yang sama dengan semua ras lain dan tidak lagi menikmati hak istimewa apapun. Lalu, tatanan di ruangan itu menjadi makin kacau. Agar dapat bertahan hidup, para dewa kuno menggunakan beberapa cara yang tidak diketahui dan bersembunyi di laut ilusi, dan tidak pernah muncul lagi. Setelah mengalami pertempuran di sisi lain dunia yang tak dikenal, Kaisar Qi Heng menyeret tubuhnya yang terluka parah. Ia pasti telah menyentuh sesuatu dan melangkah selangkah demi selangkah ke dalam area terlarang yang mengerikan tempat tulang-tulang abadi berada. Ia tidak pernah keluar lagi sejak saat itu. Kekacauan di surga dan seluruh alam berlangsung selama beberapa tahun dan kemudian mereda. Setelah itu, langit dan bumi menangis, hujan darah turun di banyak daerah makmur, dan lagu-lagu duka diperdengarkan. Melihat fenomena aneh ini, beberapa orang pun menduga-duga penyebabnya. Kaisar meninggal dunia, dan surga berduka. Bertahun-tahun kemudian, dinasti tertinggi yang didirikan Kaisar Qi Heng runtuh, semua ras saling berperang, dan tidak ada perdamaian sama sekali. Daerah terlarang di mana Kaisar Qi Heng dimakamkan dinamakan oleh orang-orang sebagai tanah terlarang pemakaman Heng. Setelah beberapa lama, setelah selesai menceritakan semua informasi yang ia ketahui, Nan Gongge perlahan mengerucutkan bibirnya. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sangat sunyi, dan tekanan tak terlihat mengalir deras ke dalam hatinya, membuatnya merasa tercekik. Dewa-dewa kuno, Kaisar Qi Heng. Meskipun Si Tulin sangat licik, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit pun keterkejutan saat ini. Emosinya berfluktuasi drastis dan ia tak bisa tenang dalam waktu singkat. Turunnya tulang-tulang abadi menimbulkan keresahan, mengungkap jejak para dewa kuno. Kaisar Qi Heng, yang menemukan rahasia ini, seorang diri menghancurkan delusi para dewa yang mengorbankan nyawa semua ras untuk mengkonsolidasikan posisi mereka sendiri, memaksa para dewa untuk mundur dari pantai lain dan bersembunyi di laut ilusi, seperti sekelompok tikus di parit bau, tidak berani menunjukkan wajah mereka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sungguh tidak terbayangkan betapa kuatnya Kaisar Qi Heng. Asal-usul tulang sage masih menjadi pertanyaan hingga hari ini. Namun, Nangongge dan Si Tulin menyentuh sejarah tabu ini, dan tampaknya mereka tidak jauh dari mengungkap kebenaran di balik apa yang disebut tulang abadi. Seperti ini. Si Tulin merenung cukup lama. Didorong oleh kabar dari ayahnya, ribuan jimat muncul di sekelilingnya. Entah apa yang ia simpulkan. Matanya jernih dan kata-katanya berulang-ulang. Dia yakin bahwa apa yang dikatakan Nangongge itu benar, dan dipenuhi rasa kagum terhadap periode sejarah di zaman kuno itu. Gulungan gambar sejarah itu membuatku mabuk.
Situlin menambahkan, kepuasan psikologis dan kenikmatan dalam menjelajahi jejak sejarah dan mengungkap semua misteri masa lalu dan masa kini melampaui segalanya. Mungkin, kita perlu pergi ke daerah terlarang. Di masa lalu, Nangongge hanya mengetahui sedikit tentang Kaisar Qi Heng, tetapi ia terkesima dengan sifat surgawinya, tidak seperti makhluk biasa. Sekarang, setelah melihat apa yang dilakukan Kaisar Qi Heng, saya merasa sosoknya sungguh agung. Sepanjang sejarah, tak seorang pun dapat menandinginya. Sederhananya, jika Kaisar Qi Heng tidak mengubah aturan tatanan, dunia ini kemungkinan besar akan tetap sama seperti sebelumnya, dikendalikan dengan ketat oleh para dewa kuno dan berada dalam situasi yang sangat kacau. Dibandingkan dengan kekacauan di zaman dahulu, keadaan sekarang jauh lebih baik. Ketika luka kita sembuh, kita akan pergi bersama. Situlin juga mengembangkan minat untuk pergi ke daerah terlarang Zhang Heng, dan sulit untuk menahannya. Sayangnya, kemampuan saya tidak memadai, dan saya hanya melihat gambaran sejarah yang samar-samar. Nangongge teringat kembali pengalaman mendebarkan tadi. Ia tidak melihat wajah asli Kaisar Qi Heng. Ia hanya bisa melihat punggungnya. Sosoknya tinggi dan agung, menjulang tinggi ke langit. Ia begitu mengintimidasi dan membuat orang-orang ingin menyembahnya. Sungguh mengesankan bisa menyentuh sejarah terlarang ini. Situlin bahkan tidak berani menjamin bahwa ia bisa melakukan ini. Ia memandang Nangongge dengan kagum, bukan sebagai junior yang membutuhkan perlindungan, melainkan sebagai sesama pelancong yang setara. Aku menemukan sesuatu yang lain. Sang guru tak lagi tenggelam dalam jejak sejarah masa lalu, dan mengemukakan kebenaran, bangsa Protoss ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membuktikan kebenaran mereka dan mengembalikan kejayaan mereka. Apa fungsi jantung? Situlin Liao mendapat kuncinya. Aku melihat 5 hati. Para dewa telah menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, berniat untuk mengembangkan monster mengerikan yang belum pernah ada sebelumnya untuk menindas manusia dan menguasai dunia. Nangongge tidak hanya mengintip ke masa lalu, tetapi juga memiliki wawasan tentang tata letak dewa-dewa kuno. Pasti ada sesuatu yang terjadi di Laut Ilusi, yang menyebabkan penghalang terlarang sedikit mengendur, memberimu kesempatan untuk memata-matai. Situlin berspekulasi. Ya, Nangongge mengangguk, kejadian ini telah mengganggu rencana klan dewa. Keduanya banyak mengobrol tentang cinta dan berbicara riang sambil minum. Setelah sekian lama, mereka berhenti berbicara dan masing-masing dari mereka menutup mata untuk bermeditasi, mengatur pernafasan, dan menyembuhkan luka-luka mereka. Butuh waktu lama untuk pulih dari kerusakan yang disebabkan oleh hukum terlarang. Namun, mereka berdua berada di tempat yang sama, dan sesekali mereka bisa minum teh dan berdiskusi tentang filsafat, dan berbicara tentang segala hal di dunia, jadi tidak terlalu sepi. Reruntuhan Luoshen, alam semesta yang mati dan sunyi. Lautan ilusi dipenuhi dengan kegelapan tak berujung. Gadis berambut panjang itu berjalan di setiap sudut lautan ilusi, perlahan mencari jejak kaki pria mulia itu. Kalau terus begini, aku khawatir aku tidak akan bisa pergi hingga 30 tahun mendatang. Betapapun marah dan geramnya para dewa yang bersembunyi di dalam laut, mereka harus menahannya dan menanggungnya. Rambut panjangnya, seputih salju, berkibar sedikit. Matanya dingin dan temperamennya luar biasa. Ia melangkah maju, mencari dengan sekuat tenaga. Ia punya firasat kuat bahwa lelaki mulia itu pasti pernah ke sini suatu hari di masa lalu. Meskipun waktu telah lama berlalu dan jejak kaki sang bangsawan terkubur oleh aturan area terlarang, ia tak menyerah. Dengan kekuatan magisnya yang luar biasa untuk mengungkap misteri itu, ia selalu berhasil menemukan jejak itu. Untuk itu, ada baiknya meluangkan waktu untuk itu. Sebuah seruling giok melayang di sampingnya, sesekali mengeluarkan suara yang tenang dan menyenangkan. Bangsa Protoss hanya menerima kehilangan satu artefak kekaisaran. Mereka hanya meminta agar gadis itu tidak mengungkapkan asal-usul suku tersebut. Ini adalah pilihan terakhir bangsa Protoss, jika tidak, pertempuran hidup mati akan terjadi. Jika memang demikian, situasinya tidak akan berakhir baik. Di seberang jalan, Chen Qingyuan dan yang lainnya masih dalam perjalanan menuju teras Tongtian, melewati banyak alam rahasia dan berhenti untuk menjelajah. Jika ada obat-obatan langka dan berharga, mereka akan memberikannya kepada dokter hantu. Adapun yang lainnya, siapapun yang mendapatkannya akan menyimpannya, dan tidak boleh ada yang memperebutkannya. Teras Tongtian, penanda batas. Saya mendengar bahwa banyak orang kuat telah memasuki surga kedua, dan Changsun Fengye dan yang lainnya sangat iri. Pasti akan ada sumber daya yang melimpah pada perjalanan selanjutnya. Di kapal perang, sekelompok orang baru saja muncul dari alam rahasia dengan hasil panen yang lumayan. Duduk di dekatnya, Chang Ziqiu memakan buah spiritual dengan tatapan penuh harap sambil berbicara. Ada sumber daya, tetapi ada lebih banyak bahaya. Chen Qingyuan minum teh dan berbicara perlahan. Changsun Fengye sedang memegang buah spiritual berbentuk seperti sepotong daging, meletakkannya di atas api kecil di dekat bahu kiri Ye Yu, dan memanggangnya perlahan.
Setelah panasnya pas, taburkan sedikit bumbu di atasnya, dan rasanya pasti akan lebih lezat. Ye Yu sudah mati rasa terhadap perilaku semacam ini. Rak pemanggang berbentuk manusia ini menghilangkan kebutuhan akan api terpisah, dan saudara-saudara menganggapnya sangat nyaman. Lagi pula, ini bukan api biasa. Banyak benda di dunia sekuler tidak tahan terbakar. Apakah Anda ingin mencobanya? Hanya dalam 10 tarikan napas, makanan di tangan Changsun Fengye matang. Ia dengan lembut memotong sepotong kecil dengan ujung jarinya dan menyerahkannya kepada Ye Yu. Sungguh sopan. Tidak mau. Ye Yu tampak tak berdaya dan menolak. Aku tidak tahu bagaimana cara menikmati diriku sendiri. Kalau kamu tidak menginginkannya, aku akan memakan semuanya. Changsun Fengye bersandar di kursi, tampak malas. Iklan oleh Pub Future. Di sudut kabin, dokter hantu mendapatkan bahan-bahan obat, yang cukup untuk menutupi kekurangannya. Ia memulai putaran penelitian dan pengembangan lagi dan tinggal di dalam rumah tanpa keluar rumah. Kapal perang itu berlayar melintasi lautan bintang, semakin dekat ke Tong Tiantai. Buktikan jalannya, ke suatu tempat yang tidak diketahui. Ruang rahasia berwarna merah tua dipenuhi kabut tebal. Menyingkirkan kabut tebal, jauh di dalam, orang dapat melihat jantung yang tergantung di udara, berdetak pada frekuensi tertentu, dengan pembuluh darah tebal dan penampilan yang agak mengerikan. Berdengung, lapisan cahaya ungu muncul di permukaan jantung, berkedip-kedip. Beberapa hari kemudian, jantungnya tiba-tiba berubah. Ukuran tubuhnya berangsur-angsur mengecil, meskipun kecepatannya relatif lambat, tetapi kejadiannya pasti. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah tempat di dekatnya meledak dan menimbulkan keributan besar. Sesuatu keluar dari celah itu, dan setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah hati. Kedua hati itu tidak berjauhan, keduanya mengandung kekuatan luar biasa, berukuran sama, tetapi bentuknya sedikit berbeda. Ini belum berakhir, lalu ruang itu hancur lagi. Jantung ketiga tiba-tiba muncul. Keadaan ini terus berlanjut hingga sebuah hati berkumpul di alam rahasia ini, dan ruang yang meledak kembali normal. Semua orang berkumpul dan membentuk lingkaran. Selain itu, keduanya berdetak pada frekuensi yang sama persis dan menyusut pada kecepatan yang sama. Panggilan, hembusan angin aneh bertiup, merayu, penampakan aneh pun bermunculan, kadang disertai suara hantu dan lolongan serigala. Plop, plop, kedua jantung itu berdetak bersamaan, setiap detaknya sangat keras, mengguncang bumi. Banyak riak hukum yang melampaui ruang lingkup alam semesta melilit setiap hati, menguraikan pola-pola aneh. Setelah sekian lama, kedua hati itu perlahan mendekat dan saling bersentuhan. Ledakan, ledakan, ledakan. Detak jantung itu makin lama makin keras, menimbulkan gelombang suara yang mengguncang dunia dan menimbulkan kekacauan. Setelah sekian lama, tiba-tiba jantung itu menyusut dari ukuran gunung yang menjulang tinggi menjadi ukuran kepalan tangan. Kelima hati itu berdekatan satu sama lain, dan suatu hukum khusus menghubungkan hati-hati itu, seolah-olah mereka adalah satu. Dalam keadaan tak sadarkan diri, tampaklah seolah-olah sesosok manusia terbentuk, yang bertepatan dengan hati tersebut, muncul dan menghilang, seperti hantu dan tak terlihat. Sesuatu sedang terjadi di sini, dan tidak seorang pun mengetahuinya. Buktikan jalan menuju teras Tiantai. Chen Qingyuan dan kelompoknya melakukan perjalanan perlahan dan akhirnya tiba di sini. Melihat teras Tongtian dari jauh, tampaklah banyak sekali sosok di sana. Changsun Fengye dan yang lainnya sangat bersemangat karena mereka ingin mendaki puncak dan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai posisi yang lebih tinggi sehingga mereka tidak akan menyesal dalam hidup. Kalian pergilah. Chen Qingyuan berpamitan kepada semua orang. Jaga dirimu baik-baik. Di antara sahabat, ada saat-saat bahagia ketika kita bersama, dan saat-saat sedih ketika kita berpisah. Setiap orang punya perjalanannya sendiri, dan mustahil bagi kita untuk selalu bersama. Saat itu, kecuali sang tabib hantu, semua orang tahu bahwa Chen Qingyuan belum mendekati ajalnya dan masih dalam keadaan sehat, jadi mereka tidak terlalu sedih saat berpisah, karena mereka akan mempunyai kesempatan untuk bertemu lagi di masa mendatang. Terlebih lagi, semua orang tahu betul bahwa hanya ketika mereka bekerja keras untuk menjadi lebih kuat, mereka akan memiliki sedikit peluang untuk mengejar Chen Qingyuan dan melihat punggungnya dari jauh. Bos, saya ingin mengikuti Anda. Ye Yu adalah seorang pria yang tinggi dan kuat, dan dia mengatakan apa yang ada dalam pikirannya. Tidak perlu, kamu harus mencobanya. Chen Qingyuan melangkah maju dan menepuk bahu Ye Yu, berbisik, kamu harus bekerja keras untuk maju, agar kamu bisa menemaniku di masa depan dan melewati rintangan. Chen Qingyuan menaruh harapan besar pada Ye Yu. Lagi pula, orang ini adalah satu-satunya pengikut keluarga Chen Qingyuan. Belum diketahui apakah akan ada pengikut lainnya di masa mendatang. Aku mengerti. Ye Yu mengangguk berat dan berjanji, aku pasti tidak akan kehilangan muka di depan bos. Berkat hubungannya dengan Chen Qingyuan, perlakuan Ye Yu di klan Kunoro Api telah mencapai tingkat yang tak pernah berani ia bayangkan sebelumnya.
Leluhurnya secara pribadi mengajarinya Dharma, dan ia juga mampu memobilisasi sejumlah besar sumber daya. Kalau ini tidak membuatku terkenal, lebih baik aku mati saja di sudut terpencil dan tidak mempermalukan diriku sendiri. Saat semua orang pergi, kapal perang itu tampak kosong untuk waktu yang lama. Kembali ke keadaan semula, hanya ada 3 orang, yaitu Chen Qingyuan, Dokter Hantu, dan penjaga monumen. Kapal perang itu melayang di kehampaan di suatu tempat, tidak jauh dari Tong Tiantai. Chen Qingyuan duduk di haluan, menyiapkan teh dan kue, sambil mengamati pemandangan ramai di depan. Ketika kapal perang ini tiba, banyak biarawan menemukannya. Setelah bertanya, ia mengetahui bahwa itu adalah harta karun terbang Chen Qingyuan. Wajahnya berubah dan ia berteriak kaget. Yang mulia ada di sini, tepat di sana. Patung itu sungguh terhormat. Kudengar dia ditemani oleh para guru besar tingkat tinggi untuk melindunginya. Dewa perang yang dulu perkasa dan meneror surga dan dunia kini menua dan akan segera wafat. Momen ini penuh drama, namun terasa begitu tak nyata. Konon, sebelum Yang Mulia memulai jalan pencerahan, beliau mengunjungi berbagai klan kuno untuk mendapatkan sejumlah sumber daya. Sayangnya, zaman telah berubah. Dengan kondisi Yang Mulia seperti itu, banyak klan kuno yang abadi mengabaikan permintaan Yang Mulia dan hanya menanggapinya dengan acuh tak acuh. Dari waktu ke waktu, semua orang melihat ke arah Chen Qingyuan berada, berdiskusi dengan suara pelan dengan rekan-rekannya, dan mendesah. Sekalipun ada jarak di antara mereka, Chen Qingyuan masih bisa menangkap ucapan orang lain dan tidak peduli sama sekali. Demi Ghost Doctor Sister, aku harus sembunyi beberapa kali lagi. Sekaranglah saat yang krusial bagi Ghost Doctor Sister untuk memulai perjalanan farmakologinya. Ia hanya selangkah lagi untuk benar-benar menyentuhnya. Kita harus bertindak sekuat tenaga dan tidak membuat kesalahan. Sungguh hidup. Chen Qingyuan menatap Tong Tiantai dan bergumam pada dirinya sendiri. Hanya ketika Dokter Hantu tidak ada, Chen Qingyuan akan diam-diam mengerahkan kekuatan spiritual dalam tubuhnya untuk mengamati situasi di sekitarnya. Ketika Chang Sun Fengye dan yang lainnya tiba di teras Tong Tian, mereka melihat sekeliling sebentar, lalu mengambil langkah tegas, melangkah ke penanda batas, dan memulai perjalanan pendakian mereka sendiri. Kami tidak berusaha membuktikan kebenaran, tetapi hanya melampaui diri kami sendiri, mencapai setinggi mungkin dan melihat pemandangan yang lebih indah. Seseorang sedang menuju ke arah Yang Mulia. Siapa itu? Yang Mulia, Anda memiliki wali yang kuat di sekitar Anda, jadi Anda tidak seharusnya melakukan hal bodoh. Kau bahkan tidak mengenal orang ini. Sungguh dangkal. Dia adalah putri ke-9 dari klan Phoenix. Ketika fenomena aneh bintang kekaisaran menimpa bumi, putri ke-9, dengan mengandalkan bakatnya sendiri, berhasil menginjakkan kaki di bintang kekaisaran tertentu dan memperoleh kekayaan luar biasa. Lagi pula, cinta putri ke-9 kepada Yang Mulia diketahui semua orang. Bagaimana mungkin dia melakukan sesuatu yang dapat menyakiti Yang Mulia? Di bawah tatapan sekelompok orang, seorang wanita bergaun panjang berwarna gelap melintasi galaksi dan tiba di kapal perang. Berdiri di luar kapal perang, putri ke-9 Jilingyan membungkuk kepada Chen Qingyuan, yang sedang duduk di haluan, dan berkata dengan hormat, "Saya datang ke sini tanpa diundang, Yang Mulia, mohon maafkan saya." "Silakan duduk." Chen Qingyuan memiliki kesan yang baik tentang putri Phoenix ini. Dia bijaksana dan tahu kapan harus maju dan mundur, jadi dia layak berteman. Pada tanggal 15, Jilingyan mengenakan gaun panjang biru tua, dengan sosok yang anggun dan bibir ceri yang menawan. Keduanya duduk berhadapan, dan Chen Qingyuan menuangkan secangkir teh untuknya sebagai tanda persahabatan. "Terima kasih, Yang Mulia." Jilingyan membungkuk lagi untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. "Kita berteman, tak perlu bersikap sopan begitu." Chen Qingyuan tersenyum sedikit. "Kamu tidak bisa bersikap kasar." Jilingyan membuka sedikit bibir merahnya, suaranya terdengar halus. "Itu bukan gayamu." Chen Qingyuan tak pernah melupakan momen saat pertama kali bertemu Jilingyan. Gadis ini memiliki kepribadian yang penuh semangat, menawan dan menarik, serta tahu cara menyenangkan orang lain. Semua orang di Qingzhong memujinya. Dia tiba-tiba menjadi tidak sopan dan berperilaku baik, tetapi malah membuat orang lain merasa jauh. Jilingyan mengerutkan bibirnya dan tidak menanggapi. Karena Chen Qingyuan akan segera meninggal, suasana hati Jilingyan sedang buruk. Ia tidak lagi bersemangat seperti dulu, dan hatinya terasa berat. "Jalan di depan terbuka, mengapa Anda masih berhenti di sini, putri?" Chen Qingyuan memulai suatu topik, dengan senyum tipis di wajahnya, tampak baik dan ramah. Tidak terburu-buru, Jilingyan mengerutkan bibir merahnya, dan beberapa helai rambutnya tergerai di depan dadanya. "Jalan di depan berbahaya, harap berhati-hati, putri." Chen Qingyuan selalu menjaga jarak tertentu dari Jilingyan untuk menghindari timbulnya kesalahpahaman. "Terima kasih atas perhatian Anda, Yang Mulia. Saya akan mengingatnya." Melihat Chen Qingyuan yang berambut putih dan keriput di wajahnya, Jilingyan merasakan ada sesuatu yang tersentuh di hatinya, sedikit sakit, dan tidak mau menerimanya.
Ada sedikit kesedihan di matanya, dan meskipun dia ingin menyembunyikannya, jejaknya masih terlihat. Dengan tetap bersikap elegan dan tenang, Jilingyan berkata, "Yang mulia, seorang teman baik saya ingin bertemu dengan Anda dan menyampaikan rasa terima kasihnya." Teman, tatapan aneh melintas di mata Chen Qingyuan, dan saat berikutnya dia menebak siapa itu, Mo Lianxing. Yang mulia sungguh menakjubkan. Anda menebaknya dengan mudah. Nada bicara Jilingyan dipenuhi dengan sedikit keterkejutan saat dia mengangguk sebagai tanda mengerti. Mo Lianxing, lahir dari klan Kaisar Sangqi, terlahir dengan pesona alami dan penampilan yang luar biasa. Meskipun penampilannya memukau, ia tidak memiliki bakat alami dan selalu siap menukarnya dengan seekor kenari yang dipelihara oleh klan Kaisar Sangqi. Bertahun-tahun yang lalu, klan Kekaisaran Sangqi ingin mendapatkan kembali pedang kekaisaran yang jatuh ke tangan Chen Qingyuan. Mereka tidak hanya mengeluarkan sejumlah besar harta dan sumber daya, tetapi juga memberikan Mo Lianxing sebagai hadiah. Awalnya, Chen Qingyuan tidak ingin berurusan dengan Mo Lianxing, tetapi kemudian, Jilingyan dari klan Phoenix mendengar tentang ini dan memohon padanya. Jika Chen Qingyuan tidak mempertahankan Mo Lianxing kali ini, dia pasti akan diberikan kepada orang lain oleh klan Kaisar Sangqi dan menjadi mainan orang berkuasa. Setelah mengetahui pengalaman hidup Mo Lianxing dan atas permohonan Jilingyan, Chen Qingyuan langsung meminta klan Kaisar Sangqi untuk membebaskan orang tersebut, dan menyelamatkan ibunya yang bergantung padanya untuk bertahan hidup, dan mengatur agar ibunya tinggal di kota kuno di suatu tempat di wilayah Qingzhou. Setelah bertahun-tahun, Mo Lianxing menyambut karyanya sendiri. Ia pergi ke makam Kaisar dan cukup beruntung untuk melangkah ke istana dan memperoleh pengetahuan musik terbaik. Sekarang, Mo Lianxing telah melampaui batas kemampuannya, kultivasinya jauh melampaui batasnya, dan dia memiliki kualifikasi untuk mencapai puncak. Karena kita teman lama, kemarilah dan duduk. Baru saja, Chen Qingyuan diam-diam menggunakan metode misterius untuk memindai area sekitar dan menangkap fluktuasi napas Mo Lianxing, yang tidak mungkin ditebak. Bagus. Jilingyan segera mengeluarkan jimat giok untuk mengirimkan suara dan menghubungi temannya. Setelah beberapa saat menarik napas, seorang wanita bergaun panjang berwarna putih dan berkerudung mendarat di haluan perahu, melangkah dengan anggun. "Salam, Yang Mulia." Alasan mengapa Mo Lianxing meminta Jilingyan menyampaikan pesan itu adalah karena dia takut jika dia datang ke sini dengan gegabah, Chen Qingyuan akan tidak senang. "Tidak perlu sopan, silakan duduk." Tidak peduli seberapa cantik seorang gadis, dia tidak dapat memengaruhi Chen Qingyuan, yang tetap tenang. Ketika Mo Lianxing menawarkan dirinya untuk tidur, Chen Qingyuan bahkan tidak meliriknya, apalagi sekarang. Di kejauhan, banyak biksu menyaksikan pemandangan ini dan mendiskusikannya dengan suara pelan. Beberapa pemuda yang baru lahir justru iri pada Chen Qingyuan. Mereka merasa sangat terhormat bisa duduk berhadapan dengan dua gadis cantik dan minum teh. Hanya biksu yang pernah mengalami kesulitan yang dapat benar-benar memahami arti pemandangan ini. Ada juga rasa iri di mata mereka, tetapi rasa iri itu bukan untuk Chen Qingyuan, melainkan untuk kedua gadis itu. Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa untuk dapat duduk dan berbincang dengan Yang Mulia. Sekalipun Yang Mulia sedang sekarat, beliau masih memiliki efek jera yang kuat. Selama beliau masih hidup, tak seorang pun akan berani menyerang Mo Lianxing. Banyak pria tua yang penuh nafsu telah lama mengincar Mo Lianxing yang menawan secara alami. Namun, mereka tahu bahwa Mo Lianxing berada di bawah perlindungan Chen Qingyuan, dan mereka memiliki banyak kekhawatiran. Mereka hanya bisa memikirkannya dalam hati dan tidak pernah berani melakukannya. Dewa perang yang menua tetaplah dewa perang. Ia bahkan tak perlu melakukan apapun sendiri, karena banyak sekali prajurit kuat yang rela menggunakan senjata mereka untuk melenyapkan semua kekhawatirannya. Tentu saja, selalu ada beberapa pria pemberani yang diam-diam menyerang Mo Lianxing. Namun, Mo Lianxing beruntung dan selalu beruntung. Mo Lianxing hanya selangkah lagi dari alam jembatan ilahi. Dulu bakatnya biasa saja, tetapi mencapai titik ini sekarang sudah merupakan pencapaian yang langka. Kebaikan dan kasih sayang Yang Mulia tidak akan pernah terlupakan. Setelah itu, Mo Lianxing mengucapkan banyak kata terima kasih dari lubuk hatinya. "Tidak, kamu tidak perlu bersikap sopan." Chen Qingyuan tersenyum. Dengan cara ini, mereka bertiga minum teh dan mengobrol. Saat itu, Jilingyan bercanda, "Yang Mulia, Anda sedang tidak enak badan. Bagaimana kalau Anda membiarkan Suster Mo menjadi pelayan agar beliau bisa mengurus beberapa hal sepele dalam hidup?" Mo Lianxing sedikit mengernyitkan alisnya, tetapi tidak menolak. Mungkin, itulah yang ada di pikirannya. "Omong kosong." Chen Qingyuan segera menolak dengan sopan, "Jangan bercanda seperti itu." "Baiklah." Jilingyan tidak lagi memaksa. Mendengar ini, mata Mo Lianxing sedikit meredup. Di matanya, Chen Qingyuan benar-benar berbeda dari pria lain di dunia. Alasannya sederhana, Chen Qingyuan bagaikan sinar matahari yang hangat, mengusir kegelapan tak berujung di sekitarnya, memungkinkannya melihat harapan dan mengubah hidupnya. "Yang Mulia, bolehkah saya bergosip sebentar?"
Jilingyan menekan perasaan yang tak terkatakan jauh di dalam hatinya, dan sekarang dia kembali ke dirinya yang dulu. Apa gosipnya? Chen Qingyuan menyipitkan matanya. Kakmo memang gadis yang cantik, tapi kamu sama sekali tidak tergerak. Mungkinkah kamu tidak tertarik pada laki-laki? Jilingyan berkata sambil bercanda. Petik 2. Petik 2. Chen Qingyuan memutar matanya dan terlalu malas untuk menjawab. Aku hanya bercanda, kamu tidak akan marah, kan? Jilingyan segera meminta maaf. Enyeh. Chen Qingyuan mengumpat sambil tersenyum. Faktanya, kedua gadis itu mengetahui alasan pertempuran di area terlarang Ember Snow, dan mereka penasaran dengan penampilan dan temperamen gadis yang membuat Chen Qingyuan rela mempertaruhkan nyawanya. Mereka bertiga duduk sebentar, dengan Jilingyan pada dasarnya berbicara, berbincang tentang hal-hal menarik yang terjadi di berbagai tempat, yang mencegah suasana menjadi terlalu membosankan. Mo Lianxing sangat menahan diri. Sesekali ia melirik Chen Qingyuan, lalu buru-buru menundukkan kepalanya, takut ketahuan. Saya lelah dan perlu masuk dan istirahat. Silakan ambil sendiri. Setelah beberapa saat, Chen Qingyuan mengatakan ini, berpura-pura lelah, dan perlahan berjalan ke dalam kabin. Menatap punggung Chen Qingyuan yang bungkuk dan tua, kedua gadis itu merasakan kesedihan yang menusuk hidung mereka. Mereka hanya bisa menahan ribuan kata-kata mereka dalam hati dan berdoa dalam hati. Dengan perasaan campur aduk, mereka meninggalkan kapal perang dan melangkah ke teras Tongtian. Saya sangat beruntung bisa bertemu Chen Qingyuan hari ini. Meskipun saya ingin bersamanya, saya tidak memiliki kesempatan ini. Jalan di depan masih panjang, dan kedua gadis itu berdoa agar mereka dapat melihat Chen Qingyuan berdiri di puncak lagi di masa depan. Buktikan jalannya, ruang tak dikenal. Dunia ini dipenuhi kabut tebal, dan jauh di dalamnya terdapat 5 hati, masing-masing seukuran kepalan tangan, yang tertekan erat satu sama lain. Daerah ini dipenuhi dengan sajak Tao yang sangat kuno, dan berbagai fluktuasi rune aneh sering terdengar. Waktu berlalu perlahan, dan sesosok muncul lalu menghilang. Setelah beberapa saat, kabut tebal berkumpul di kedalaman dunia ini, membungkusnya menjadi bola besar. Kelima hati itu pun tertutupi oleh bola kabut tebal. Fluktuasi hukum yang mengerikan melonjak keluar dari kedalaman kabut tebal, disertai dengan raungan rendah binatang buas kuno. Situasi di sini agak aneh, dan masih belum diketahui seperti apa selanjutnya. Senzu, di suatu tempat. Rumah bambu di tepi danau memiliki pemandangan yang indah. Mereka berdua duduk di bawah pohon besar, minum anggur dan berbicara tentang filsafat. Itu adalah Li Jinzu dan Kong. Yang satu adalah dewa pedang kuno, dan yang lainnya adalah seorang kaisar yang hidup di era yang sama dengan gadis berambut putih Zixi. Dahulu kala, Gukong melakukan perjalanan ke tanah kuno di Zhu dan akhirnya menemukan jejak kaisar Tai Wei. Ia berdiskusi tentang Taoisme dengan inkarnasinya dan dikalahkan dengan menyedihkan. Setelah kembali, ia membicarakan hal ini dengan teman baiknya Li Jinzu, dan sangat kagum pada kaisar Tai Wei. Berkumpul bersama teman-teman dan berbincang tentang dunia tentu saja merupakan hal yang luar biasa. Namun, ketenangan ini akan segera terganggu. Li Jinzu yang semula baik-baik saja, tiba-tiba menegang, tatapannya berubah, dan banyak rune kompleks muncul di permukaan tubuhnya, muncul dan menghilang. Ada apa? Melihat ini, Gukong terkejut dan bertanya dengan tergesa-gesa. Namun, Li Jinzu tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun, tatapannya kosong, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Ledakan. Gukong yang berpakaian hitam segera bertindak, mencoba menghapus pola dao yang menyelimuti tubuh Li Jinzu, namun tangan kanannya yang terulur berhasil dihalau. Mungkinkah? Tiba-tiba, Gukong memikirkan sesuatu dan ekspresinya berubah mendadak. Kekuatan dari kedalaman sisi lain mengendalikan tubuh Li Jinzu. Kunci Li Jinzu untuk mendapatkan kembali kehidupan ini adalah karena ia telah terkontaminasi oleh hukum-hukum di sisi lain. Setelah suatu titik tertentu, ia akan kehilangan kebebasannya dan menjadi boneka. Situasi Gukong berbeda. Dalam pertempuran Shen Xiao di masa lalu, Chen Qingyuan membuka jalan bagi sisa-sisa Kaisar Tai Wei. Memanfaatkan kekacauan ini, Gukong menemukan kesempatan, melepaskan diri dari status bonekanya, dan kembali ke dunia yang makmur. Oleh karena itu, Gukong tidak akan dikendalikan oleh pihak lawan. Pada saat ini, Li Jinzu mulai tersadar dan berjuang melawan, menyebabkan jiwa dan raganya menderita siksaan yang tak manusiawi. Matanya merah, mulutnya menganga, ia menggeram, wajahnya kesakitan. Lao Li, Gukong tidak tega melihat saudaranya menderita, jadi dia menggunakan berbagai cara untuk mencoba menyelesaikan masalah ini. Zeng, pola kekaisaran berfluktuasi dan melilit setiap bagian tubuh Li Jinzu. Inilah metode Gukong. Itu berlangsung lama dan masih belum ada tanda-tanda perbaikan. Jika dia terus seperti ini, Li Jinzu mungkin tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Jika Li Jinzu menjadi boneka, bahkan Gukong, kaisar kuno, tidak akan berdaya menyelamatkannya.
Li Jinzu berteriak keras dengan ekspresi kesakitan, dan pembuluh darah di tubuhnya menjadi sangat tebal, seolah-olah akan meledak. Apa sih yang mau dia lakukan, bajingan? Saat memikirkan makhluk di seberang sana, mata Gukong dipenuhi kebencian, tetapi dia tidak cukup kuat untuk menahannya. Mendengarkan ratapan memilukan dari sahabatnya, Gukong mencoba yang terbaik tetapi tetap tidak dapat mengubah situasi. Melihat situasi akan semakin memburuk, tatapan Gukong berubah, dia menggertakkan giginya dan membuat keputusan. Karena sudah seperti ini, aku hanya bisa mengambil risiko. Setelah berkata demikian, Gukong mengeluarkan sesuatu dari cincin Sumeru yang kualitasnya sangat tinggi. Benda seperti itu dapat dikatakan sebagai benda paling berharga di dunia. Bahkan Kaisar akan sangat tersentuh setelah melihatnya, dan hal ini tidak dapat diabaikan. Apa sebenarnya benda ini? Tulang abadi. Sepotong tulang seukuran kuku, ditutupi lapisan garis-garis yang tak terlukiskan. Dahulu kala, sebelum Shenzhou dibangun kembali, Fu Cheng, yang terletak di lautan kekacauan, menghadapi masalah besar, dan jurang spasial muncul di bawahnya. Gukong melihat sekilas fluktuasi hukum yang tidak biasa, melangkah ke jurang, dan memperoleh sepotong kecil tulang abadi, menderita luka ringan. Kebetulan, ia memecahkan masalah di Fu Cheng dan lolos dari nasib ditelan jurang. Selama ini Gukong mempelajari tulang peri, namun sayang belum banyak yang ia peroleh. Pada zaman kuno, tulang abadi muncul di dunia. Banyak sekali orang kuat yang berjuang untuk mendapatkannya, dan beberapa pecahan tulang kecil diambil dari area terlarang tertentu dan disebarkan ke seluruh dunia. Lao Li, hasil spesifiknya tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Gukong memegang erat potongan tulang abadi di tangannya dan menatap Li Jinzu, yang masih memiliki sedikit kesadaran, dengan ekspresi yang sangat serius. Meskipun Li Jinzu tidak dapat mengucapkan satu kalimat lengkap, secercah tekad tampak di wajahnya yang merah padam. Segera, Gukong memasukkan tulang abadi itu ke mulut Li Jinzu. Berhasil atau tidaknya sepenuhnya bergantung pada keberuntungan Anda. Berdengung, saat dia menggigit tulang peri, tekanan udara yang sangat kuat meledak dari tubuh Jinzhou, menyebabkan Gukong mundur jauh. Terlebih lagi, hukum aneh di sekitar tubuh Li Jinzu menjadi kurang stabil, dan banyak rune retak dan hampir runtuh. Meskipun kekuatan hukum-hukum aneh ini tidak semenakutkan sebelumnya, kondisi Li Jinzu tampaknya tetap sama. Wajahnya agak mengerikan, tubuhnya sedikit gemetar, matanya kabur, dan pikirannya kacau. Semoga berhasil. Demi menolong sahabatnya lolos dari kesulitan, Gukong bahkan mengorbankan pecahan tulang abadi miliknya dan berusaha sekuat tenaga. Dalam situasi saat ini, Gukong tidak dapat membantu banyak dan hanya bisa berdiri di samping dan menonton. Dor. Ekspresi Li Jinzu tampak garang, dan ruang di sekitarnya mulai meledak. Kekuatannya menyapu ke segala arah, menjungkir balikkan ketenangan negeri ini dan menghancurkannya menjadi reruntuhan dalam sekejap mata. Zeng, di berbagai tempat dalam kehampaan, tiba-tiba muncul roda-roda dao yang mirip lubang bundar, satu cincin di dalam cincin lainnya, penuh dengan misteri yang tak ada habisnya. Engah. Segera setelah itu, tubuh Li Jinzu mulai membusuk, dan tidak diketahui apakah itu disebabkan oleh pecahan tulang abadi atau kekuatan pantai seberang. Hanya dalam waktu singkat, pakaiannya berlumuran darah kental, dan sulit menemukan sepotong kulit dan daging utuh di tubuhnya. Lao Li, melihat situasi ini, Gukong menjadi gelisah dan panik, dan mulai berteriak keras, berharap dapat membangunkan kesadaran Li Jinzu. Langkah ini tidak ada gunanya. Setelah beberapa saat, mata Li Jinzu tidak lagi semerah darah, tetapi putih bersih yang menakutkan. Tidak seorang pun tahu apa yang dialami Li Jinzu saat ia menggigit pecahan tulang abadi. Barangkali, kesadarannya melayang ke suatu ruang kacau yang tak diketahui, meronta-ronta bagaikan seekor semut. Mungkin, pecahan tulang abadi itu bersaing dengan kekuatan hukum dari sisi lain, menyebabkan Li Jinzu, yang terjebak di tengah, menanggung penderitaan yang tak terbayangkan. Pada saat ini, dia berlutut dengan satu kaki dan menundukkan kepalanya, dan aliran darah menetes ke tanah di sepanjang rambutnya dan sudut-sudut pakaiannya. Tubuhnya berhenti gemetar dan ia berhenti meratap. Ia tampak luar biasa tenang. Apakah dia sudah meninggal? Jiwa Gukong sepertinya tercekik, dan dia tidak berani menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksanya. Namun, beberapa hal harus dihadapi dan tidak dapat dihindari. Setelah ragu-ragu sejenak, Gukong mengendalikan emosinya, perlahan melangkah maju, dan mengirimkan indera spiritual. Saat kesadaran spiritual menyelimuti tubuh Li Jinzu, hasil pun langsung diperoleh. Masih hidup, Gukong menghela napas lega, tetapi kemudian hatinya kembali tegang, berpikir bahwa masalah ini pasti belum berakhir, dan dia tidak tahu ke arah mana masalah ini akan berkembang. Setelah sekitar 3 jam, semua pola dao khusus di sekitar Yu Li Jinzu menghilang, dan semua makhluk aneh kuno juga menghilang. Segalanya kembali tenang. Gukong perlahan mendekat, ingin melihat lebih dekat situasi Li Jinzu. Setelah beberapa langkah, Li Jinzu bergerak, perlahan berdiri, dan menatap tanah dengan alis tertunduk.
Laoli, panggil Gukong lembut dan hati-hati. Li Jinzu tidak menjawab. Ia berdiri di sana, tampak sangat lelah dengan kepala tertunduk. Demi keamanan, mereka tidak terlalu dekat. Dari kejauhan, sebuah kekuatan lembut berkumpul di udara, mengangkat kepala Li Jinzu. Meski mata Li Jinzu terbuka, matanya kosong dan tak bernyawa. Setelah memeriksanya dengan saksama, Gukong yakin bahwa jiwa Li Jinzu masih ada di tubuhnya dan belum menghilang. Tertidur, Gukong bergumam pada dirinya sendiri. Pecahan tulang abadi itu masih berada di dalam tubuh Li Jinzu. Untuk waktu yang lama setelah itu, Gukong mencoba segala cara untuk membangunkan Li Jinzu dari tidur nyenyaknya, tetapi sayangnya, semua upaya berakhir dengan kegagalan. Apa yang harus kita lakukan? Gukong berada dalam dilema. Ia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Setidaknya semangatnya tetap ada, yang merupakan hasil yang relatif baik. Meskipun dia tidak mengetahui situasi spesifiknya, Gukong hanya bisa percaya bahwa itu bukanlah hal yang buruk. Setidaknya jiwa Li Jinzu terselamatkan dan tidak dikendalikan oleh kekuatan hukum pihak lain. Tidak bisa bergerak. Setelah banyak pertimbangan, Gukong memutuskan untuk membawa Li Jinzu yang sedang tidur ke tempat lain. Namun, meskipun sudah berusaha keras, ia tetap tidak bisa membujuk Li Jinzu pergi. Li Jinzu tampaknya berakar di sini, dengan akar kuat yang tak tergoyahkan. Aneh sekali, Gukong sangat terkejut dan tidak dapat memahaminya. Benar-benar tidak ada jalan lain, jadi Gukong harus mendirikan beberapa penghalang untuk mengepung Li Jinzu di semua sisi guna melindunginya. Sehat. Setelah menatap tajam ke arah sahabatnya yang sedang tertidur lelap, Gukong mendesah panjang, merasakan kesedihan yang tak terlukiskan. Apakah Li Jinzu akan bangun dan kapan dia akan bangun masih belum diketahui. Gukong berpikir keras, tidak dapat menemukan jawaban. Jalan Zhengwu mengarah ke Tiantai. Chen Qingyuan sendirian di sebuah ruangan yang indah dan elegan, duduk di dekat jendela, diam-diam memperhatikan orang-orang yang datang dan pergi. Hanya dalam beberapa hari, Chang Sun Fengye, Chang Ziqiu dan lainnya telah berhasil melewati ujian di 3 penanda batas dan mencapai surga kedua. Hanya dengan kekuatan dan posisi Anda dapat memanjat. Seperti halnya para pendeta di tahap penyeberangan kesengsaraan, yang memasuki suatu penanda batas dan terjebak di sana dalam waktu yang lama, ada yang beruntung dan, meski gagal, mereka berhasil menyelamatkan nyawanya. Ada juga sejumlah besar orang yang kurang beruntung yang meninggal di alam rahasia di dalam penanda batas. Kamu setidaknya harus memiliki kekuatan anak tangga pertama jembatan ilahi sebelum kamu dapat naik ke tingkat kedua. Melihat beberapa orang lemah dengan bodohnya menyerbu ke penanda batas, seorang kultivator hebat dari suku kuno merasa kasihan pada mereka dan memberi mereka peringatan. 9 langkah jembatan ilahi berhubungan dengan 9 tingkat jalan menuju pencerahan. Dulu seperti itu. Kalau kekuatan sendiri tidak mencukupi, itu seperti bermimpi memasuki alam yang lebih dalam. Sekalipun kekuatan tempur seseorang rendah dan kultivasinya masih lemah, seseorang masih dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Banyak orang yang hadir tiba-tiba menyadari hal ini setelah mendengar informasi ini. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki latar belakang yang mendalam, hanyalah petani biasa yang datang ke sini untuk mencoba peruntungan dan tidak menyadari hal-hal ini. Sekarang setelah saya mengerti, saya seharusnya lebih berhati-hati dan tidak mengambil risiko apapun. Mereka yang berada di tahap penyeberangan kesengsaraan dan Mahayana dapat menjadi raja dan leluhur di banyak tempat, tetapi ketika para pahlawan dari seluruh alam berkumpul untuk membuktikan kemampuan mereka, kekuatan mereka tidaklah cukup. Jika saya mendapat beberapa kesempatan lagi, saya akan meninggalkan tempat ini. Banyak orang berpikir demikian, dan mereka ingin mendapatkan lebih banyak sumber daya dan keberuntungan, lalu mencari tempat yang lebih baik untuk menetap dan menikmati hidup. Putri ke-9 dari klan Phoenix telah memasuki surga kedua. Di bawah tatapan sekelompok orang, Ji Lingyan dan Mo Lianxing berjalan bersama dan memasuki surga berikutnya. Mereka berdiri di tengah teras Tongtian dan perlahan menjauh. Sebelum pergi, mereka melirik Chen Qingyuan, mata mereka dipenuhi emosi yang kompleks. Ngomong-ngomong soal Mo Lianxing, dulu dia orang yang menyedihkan. Tapi setelah sedikit berhubungan dengan Yang Mulia, nasibnya berubah dan dia memulai hidup baru. Sekarang dia telah menunjukkan sikap bak putri surga yang sombong, dan beberapa orang tua di klan Kaisar Sangki ingin dia diasingkan. Sungguh tak tahu malu. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Kaisar Sangki sering mengirim orang untuk menghubungi Mo Lianxing, mengubah wajah mereka dan menjanjikan banyak keuntungan. Mo Lianxing akhirnya lolos dari kurungan besar klan kuno, jadi bagaimana mungkin dia bisa pergi? Dia menolak tanpa ragu. Para pejabat tinggi keluarga Kaisar Sangki tidak marah akan hal ini, dan hanya berpikir bahwa Mo Lianxing hanya bertingkah seperti anak kecil. Dalam beberapa tahun, setelah Chen Qingyuan meninggalkan rumah, pesona langka Mo Lianxing pasti akan menarik banyak pria kuat. Pada saat itu, jika tidak ada perlindungan dari suku tersebut, tidak perlu dikatakan lagi apa konsekuensinya.
Penanda batas telah kembali ke tempatnya, dan banyak orang tua yang kuat telah menjelajahi kedalaman jalan menuju pencerahan untuk meraih keberuntungan tertinggi. Mereka ambisius dan tak bisa menahan diri untuk berfantasi tentang hal-hal yang tidak realistis. Kapal perang itu berlabuh tak jauh dari teras Tongtian. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Dalam sekejap mata, 5 tahun berlalu. Setelah Chen Qingyuan meminum lebih dari 20 cangkir jus obat, hambatan dalam kultivasinya mulai mengendur, dan dia akan menerobos ke tahap tengah langkah ketiga jembatan ilahi. Bagi sebagian besar reinkarnasi, setiap langkah kecil ke depan membutuhkan banyak sumber daya dan kesempatan. Cairan obat yang dimurnikan oleh dokter hantu mengeluarkan potensi penuh dari bahan obat dan memiliki beberapa efek pada tubuh reinkarnasi, yang memiliki makna yang luar biasa. Ketika bahan obatnya habis, dokter hantu itu merasa seolah-olah melihat sesuatu, terkadang jelas, terkadang kabur. Saya mencoba meraihnya dan mengambilnya, tetapi saya tidak bisa. Begitu dekat, namun seakan berada di tempat lain, tak tersentuh selamanya. Chen Qingyuan terus mengawasi dokter hantu dan menyimpulkan bahwa ia telah mencapai momen paling kritis. Ia diam-diam mengirim pesan kepada penjaga monumen untuk menetapkan larangan, mencegah siapapun mendekati dan mengganggunya. Kemudian, Chen Qingyuan menunjuk dengan satu jari, dan sebuah pola tak terlihat meluap dari ujung jarinya dan perlahan melayang ke tengah alis dokter hantu itu. Dokter hantu itu tidak menyadari hal ini. Saat melodi ini memasuki tubuhnya, dokter hantu memasuki kondisi yang sangat istimewa, dan pemandangan di depan matanya menjadi sangat jelas. Terlebih lagi, ia mengulurkan tangan lagi dan menyentuh sesuatu yang tampaknya berada di dunia lain. Tiba-tiba, kesadaran dokter hantu itu menyerap banyak informasi. Buku-buku farmakologi yang pernah dibacanya muncul di depan matanya, dan setiap kata terasa hidup dan mulai melompat-lompat. Apa ini? Kemudian, karakter-karakter ini ditata ulang dan disusun untuk membentuk sebuah farmakope tanpa kata yang belum pernah terlihat sebelumnya.